Oke, minasan wahai gozaimasu. Video ini akan membahas mengenai pola kalimat atau bumpo yang dipelajari di bab 12. Oke ya. Ada beberapa pola kalimat. Pola kalimat yang pertama ini kita akan mempelajari bentuk lampau ya, bentuk lampau. Kalau di bab sebelumnya ya, kita sudah pernah mempelajari bentuk lampau dari kata kerja kan ya. Bentuk lampau dari kata kerja. Ikimas ya, positif ya. Positif lampaunya ikimashita. Ikimaseng ya, bentuk negatif lampaunya ikimaseng deshita ya. Selain kata kerja, ada juga kata benda dan kata sifat ya. Oke, saya tekankan sekali lagi. Di pola kalimat atau bumpo pertama ini kita akan mempelajari bentuk lampau dari kata benda dan kata sifat ya. Oke, kita masuk ke bentuk lampau dari kata benda terlebih dahulu ya. Kata benda ya, nanti di sini boleh kata bendanya berupa tempat ya ataupun keterangan waktu seperti kino ya, kino, ototoi, sensu, yang dimana keterangan waktunya ini berhubungan dengan keterangan waktu lampau ya. Oke, kita mulai dari kata benda ya. Kinowa ya, kinowa ame deshita ya, ini kata benda deshita. Kan kalau yang bentuk akan datangnya des ya, lampaunya deshita seperti itu. Kinowa ame deshita, kemarin hujan ya, kinowa ame deshita. Tokyo wa yuki deshita. Tokyo wa yuki deshita ya, kemarin ya kemarin ini ada nuansanya lampau ya, telah lalu. Tokyo ya, kemarin turun salju ya, bisa diartikan seperti itu. Tokyo wa yuki deshita ya. Oke. Berikutnya kan ini positif ya, ada negatifnya. Untuk negatifnya, kata benda diakhiri dengan ja arimaseng, di belakangnya ada deshita. Kalau di bab sebelumnya kan bentuk negatifnya kata benda ja arimaseng, gakusei ja arimaseng, sensei ja arimaseng. Sekarang ditambahkan deshita. Kata benda ja arimaseng deshita. Kinowa ame ja arimaseng deshita. Kemarin tidak hujan. Kemarin tidak hujan. Kinowa ame ja arimaseng deshita. Tokyo wa yuki ja arimaseng deshita. Tokyo ya, kemarin tidak turun salju. Tokyo wa yuki ja arimaseng deshita. Oke ya. Jadi ini positif, ini negatifnya. Untuk positif kata benda ya, bentuk lampaunya diakhiri dengan deshita. Untuk negatif lampau untuk kata benda ja arimaseng deshita. Ini desu ya. Oke, berikutnya kita masuk ke kata sifat. Nah, kata sifatnya ini sama dengan kata benda ya. Diakhiri dengan deshita untuk positif, diakhiri dengan ja arimaseng deshita untuk negatif ya. Kinowa nigiaka deshita. Kemarin ramai. Kinowa nigiaka deshita. Tokyo wa nigiaka deshita. Tokyo wa nigiaka deshita ya. Tokyo kemarin ramai. Untuk negatifnya kinowa nigiaka ja arimaseng deshita. Kemarin tidak ramai. Kinowa nigiaka ja arimaseng deshita. Kemarin tidak ramai. Tokyo wa nigiaka ja arimaseng deshita. Tokyo tidak ramai ya. Punya nuansa lalu waktunya. Berikutnya kita masuk ke bentuk ya lampau dari kata sifat i, baik positif dan negatifnya ya. Untuk kata sifat i-nya dihilangkan diganti kata des. Sebelumnya kan langsung kan oishi des, atsui des, samui des, suzushi des ya. Sekarang i-nya perhatikan baik-baik, fokus, i-nya ini wajib hilang ya. I-nya wajib dihilangkan diganti dengan kata des. Kinowa samui. Samui, ini ada i ya, i-nya harus hilang. Nah, samu kata des. Kinowa samu kata des, kemarin dingin. Tokyo wa atsui kata, i-nya wajib hilang. Atsu kata des. Tokyo wa atsu kata des. Oke, berikutnya kita masuk ke bentuk negatif lampaunya. Ya. Kata benda keterangan waktu ya, wa kata sifat i-nya dihilangkan. Ya kan? Diganti kunai kan ya, diganti kunai untuk negatif. Ya, karena ini lampau, kunainya juga i-nya dihilangkan. Diganti kata des. Gitu kah? Ya, i-nya dihilangkan diganti kunai. Oke. I-nya dihilangkan diganti kunai karena ini lampau. I dari kunainya ini ya, i-nya dihilangkan. Jadi kuna kata des. Kata sifat ya i kuna kata des. Gitu kah?
seperti itu ya. Oke. Kinowa samui. Samu i-nya hilangkan. Samu kunai. I-nya dihilangkan lagi. Samu kuna kata des. Kinowa samu kuna kata des. Kemarin tidak dingin. Tokyo wa atsu kuna kata des. Atsu ku nakata des. Tokyo wa atsu kuna kata des. Ya. Tokyo wa atsu kuna kata des. Tokyo tidak panas. Ideska ya minasang, itu adalah perubahan bentuk lampau ya dari kata benda, kata sifatna dan kata sifat i. Kalau ada yang belum atau masih kurang paham ya silahkan ditanyakan. Oke, berikutnya kita masuk ke rebung contohnya ya. Ini contohnya minasang. Rebung contoh kalimatnya. Kyoto wa yuki desta. Kyoto wa yuki desta. Ya, Kyoto kemarin turun salju. Kyoto wa kirei desta. Nah, ini ada kirei ya. Walaupun dia ada i-nya, tapi dia bukan kata sifat i ya kirei ini. Dia kata sifat na. Makanya desta belakangnya. Kyoto wa kirei desta. Kyoto kemarin indah. Tokyo wa samukata des. Tokyo wa samukata des. Tokyo dingin ya. Kino wa yasumija arimasen desta. Kemarin tidak libur. Kino wa yasumija arimasen desta. Kemarin tidak libur. Umi wa shizukaja arimasen desta ya. Di laut ya. Kemarin tidak shizuka desne. Ya, tidak tenang desne. Osaka wa samukuna kata des. Osaka wa samukuna kata des. Ya. Osaka tidak dingin. Kinowa i tenki desta. Kinowa i tenki desta. Kemarin cuacanya bagus. Oke, kalau minasang bertemu dengan i tenki ya, ini kan ada kata sifat i. Yang dilihat bukan i-nya, bukan kata sifat yang di depannya, tapi kata benda yang di belakangnya. Ya ini yang dilampaukan jadi desta. Ya, bukan i tenki kata des. Ya, tapi i tenki desta. Karena yang dilihat kata bendanya ini, makanya akhirannya dengan desta. Oke ya. Walaupun di sini ada kata sifat i, kata sifatnya ini sudah bergabung dengan tenki. Jadi dia satu kesatuan jadi kata benda. Diakhiri dengan desta seperti itu. Kinowa i tenki desta. Kemarin cuacanya bagus. Ototoi wa suzushi kata des. Ototoi wa suzushi kata des. Ya, 2 hari kemarin sejuk seperti itu. Ides kami nasang. Oke ya. Ini kan contoh kalimat pernyataan. Berikutnya kita masuk ke pola kalimat pertanyaan. Kata bendawa di sini boleh kata benda atau kata sifat. Nah, ya. Diakhiri dengan destaka, ya. Untuk kata sifat i, ya, i-nya dihilangkan, diikuti kata deska. Nah, ya seperti itu. Oke. Kita masuk ke contoh kalimatnya minasang ya. Santo susangwa genki destaka. Apakah saudara Santo sehat? Hai genki desta. Hai genki desta. Ya. Untuk bentuk positifnya boleh ditambahkan totemo ya. Hai totemo genki desta. Seperti itu. Rio riwa oishi kata deska. Apakah masakannya enak? Ye oishi kuna kata des. Enggak ya, enggak enak katanya. Boleh ditambahkan amari. Ye amari oishi kuna kata des ya. Enggak ya, tidak begitu enak seperti itu. Ideska ya. Jadi ketika menjawabnya kalau positif ya pakai bentuk positif ya, desta atau kata des ya. Kata des ya, atau desta. Kalau ngejawabnya negatif, kalau misalkan kata sifat na sama kata benda des jari masing desta ya. Kalau kata sifat i jadi kuna kata seperti itu. Ya ini pola kalimat pertanyaan pertama. Ada lagi pola kalimat pertanyaan seperti ini. Kata benda wa do destaka. Do destaka ini menanyakan ya kepada lawan bicara kita ini kesan. Ya kesannya bagaimana sih ketika mungkin teman minasang pergi ke suatu tempat ya pada minggu lalu atau bulan lalu ataupun hari kemarin. Kita nanyain tuh ya kesannya bagaimana sih gitu ya. Kata benda wa do destaka ya dijawab kalau positif kata benda kata sifatna ya menggunakan desta. Kalau kata sifat i-nya dihilangkan diganti dengan kata des. Ya. Kalau kata benda kalau maaf bukan kata benda, kalau negatif kata benda kata sifatna ya. Ja arimaseng desta ya, kalau kata sifat i
ya. Kunakata des, ya. I-nya dihilangkan, ya. I-nya dihilangkan, diganti kunakata des. Oke. Ditanya nih, ya. Tokyo wa do desta ka? Bagaimana Tokyo kemarin? Totemo kirei desta. Totemo kirei desta. Kalau misalkan emang kirei ya. Totemo kirei desta. Ya, kalau misalkan enggak kirei, enggak indah. Ya kirei. Ja arimasen desta, seperti itu. Bisa jawab dengan ini. Tokyo wa do desta ka? Samu kuna kata des. Amari samu kuna kata des. Ya, tidak begitu dingin. Kalau misalkan dingin, samu kata des. Desu ka? Oke, perhatikan. Kan ini ada do desta ka. Kalau ada pertanyaan di dalam kalimat pertanyaan tersebut ada kata tanya, dia tidak dijawab hai iye minasang ya. Oke, tidak seperti yang ini. Ya, ini kan ada do desta ka. Ini nggak boleh pakai hai. Ya. Atau misalkan ini juga ditambahkan iye. Ya. Perhatikan ya baik-baik. Di sini ada kata tanya, do. Ini kata tanya. Ini tidak boleh ditambahkan hai iye. Oke, perhatikan di sini. Kalimat tanya di sini tidak ada kata tanyanya. Ya, kalimat tanya di sini tidak ada kata tanyanya. Oke, makanya di sini tambahkan hai atau iye. Paham ya? Ini kalau do desta ka, hai sama iye-nya tidak boleh dibawa. Hati-hati. Desu ka? Kalau masih belum paham silakan ditanyakan. Berikutnya kita masuk ke pola kalimat yang berikutnya. Oke, di sini pola kalimatnya kata benda pertama wa, kata benda kedua yori, kata sifat des. Pola kalimat ini digunakan untuk ya membandingkan antara kata benda pertama dengan kata benda kedua. Desu ka? Oke, contohnya kata benda pertamanya Tokyo, kata benda keduanya Osaka. Ya, kata sifatnya oki. Tokyo wa Osaka yori oki desu. Tokyo wa Osaka yori oki desu. Tokyo lebih besar daripada Osaka. Mana yang besarnya? Ah, ini. Oke. Paham ya? Tokyo wa Osaka yori oki desu. Tokyo wa Osaka yori oki desu. Tokyo lebih besar daripada Osaka ya. Ini kalau yori ini diartikannya lebih titik-titik daripada titik-titik gitu. Yori ini ya. Yang besarnya ini Tokyo ya. Jadi yang menunjukkan atau menggambarkan kata sifat ini adalah kata benda sebelum wa seperti itu. Hokkaido wa Osaka yori samui desu. Hokkaido ya lebih dingin daripada Osaka. Ini bisa ditambahkan zuto kalau levelnya jauh di atas. Ya, Hokkaido ini kan di utara. Ya, ketika musim dingin atau fuyu itu dinginnya bukan main ya minasang. Bisa berkali-kali lipat dari Osaka. Kalau Osaka itu semakin ke selatan itu dinginnya tidak terlalu dingin, ya. Tapi tetap kalau pertama kali ke Jepang pasti dingin ya, minasang ya. Seperti itu. Kalau misalkan ya, ketika membandingkan antara kata benda satu dan kata benda dua, dan kata benda satu ini levelnya lebih jauh dari kata benda kedua, ini bisa ditambahkan zuto. Hokkaido wa Osaka yori zuto samui desu. Hokkaido jauh lebih dingin. Nah, ini bisa diartikan jauh lebih dingin daripada Osaka seperti itu. Berikutnya nomor 3, Bandung wa Jakarta yori suzushi desu. Bandung lebih sejuk daripada Jakarta. Ya boleh tambahkan zuto juga di sini. Bandung wa Jakarta yori zuto suzushi desu. Bandung jauh lebih sejuk daripada Jakarta. Seperti itu minasang. Desu ka? Ya, kalimat ini adalah kalimat untuk menyatakan perbandingan, ya. Oke, berikutnya kita masuk ke pola kalimat ini minasang. Kata benda satu to, kata benda dua to, dochiraga kata sifat desu ka? Ya, nanti dijawabnya dipilih, ya. Oke, kita masuk dulu saja ke sini ke kalimat tanyanya ini. Kalimat tanya ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk menanyakan antara A dan B. Mana ini yang lebih bagus? Mana ini yang mungkin lebih jelek juga bisa ya.
Jadi di antara kedua ini mana yang lebih mempunyai nilai lebih ya, atau kita menanyakannya ini apa ya? Biar bisa tahu ya antara A dan B ini mana yang mempunyai value yang lebih ya. Kata benda satu to, kata benda dua to, dociraga kata sifat deska. Ya, nanti dipilih kalau misalkan kata benda pertama ini yang kita pilih, ya ini kata benda pertama yang kita masukkan menjadi jawabannya ya. Kata benda satu no hoga kata sifat des. Sebaliknya, kalau kata benda dua yang kita pilih, kata benda duanya yang di sini kata benda dua no hoga kata sifat des. Kalau ternyata ya dua-duanya menurut Minasang mempunyai nilai atau value yang sama, ini bisa dijawab seperti ini. Kata bukan kata sifat. Dociramo kata sifat des. Dociramo kata sifat des. Oke, kita masuk ke contoh kalimatnya. Sakato yakyuto dociraga omoshiroidesu ka? Sakano hoga omoshiroidesu. Nah, ya. Sakato yakyuto dociraga omoshiroidesu ka? Ya. Yang mana yang lebih menarik ya? Bisbol atau sepak bola? Ya, sepak bola dan bisbol mana yang lebih menarik? Kalau menurut kita sepak bola, Sakano hoga omoshiroidesu. Ya, lebih menarik sepak bola. Kongsuto, Raisuto, Dochiraga hima desu ka? Ya, mana yang lebih senggang? Mana yang lebih ada waktu ya? Minggu depan atau minggu sekarang? Raisu no hoga hima desu. Ya. Raisu no hoga hima desu ya. Lebih senggang minggu depan. Oke. Ada pertanyaan ke Minasang, Ringo to mikang to dochira ga oishi desu ka? Mana yang enak ya? Mana yang enak antara apel dan jeruk? Ya, menurut kita dua-duanya enak. Boleh dijawab seperti ini. Dochira mo oishi desu. Dochira mo oishi desu. Seperti itu Minasang. Ii desu ka? Ya. Sakato yakyuto dochira ga omoshiroi desu ka? Mana yang lebih menarik? Sepak bola atau bisbol? Sakano hoga omoshiroi desu. Ya, lebih menarik sepak bola. Kongshuto raisuto dochira ga hima desu ka? Mana yang lebih senggang antara minggu sekarang atau minggu depan? Raisu no hoga hima desu. Lebih senggang minggu depan. Ringo to mikang to dochira ga oishi desu ka? Mana yang lebih enak antara apel dan jeruk? Dochira mo oishi desu. Yang manapun enak ya, dua-duanya pun enak seperti itu. Ii desu ka? Ya. Oke, berikutnya kita masuk ke sini Minasang. Kata benda de ya, nanti ini kata tanyanya dipilih. Nani, dare, doko, itsu, diikuti partikel ga, ichiban kata sifat desu ka? Oke ya. Pola kalimat ini digunakan untuk apa? D, kata benda ya. Sebelum partikel D ini menunjukkan ruang lingkup. Ya. Jika menanyakan benda menggunakan nani. Menanyakan orang, dare, menanyakan waktu, itsu, menanyakan tempat, doko. Ya. Jadi gini Minasang ya. Di sini tuh kita menanyakan di dalam suatu lingkup, di dalam suatu kelompok, di dalam suatu kategori, mana yang lebih? Ya. Siapa yang paling? Apa yang paling? Di mana yang paling? Kapan yang paling? Ya. Mungkin lebih enaknya kita masuk langsung ke contoh kalimatnya. Sport sude. Sport sude. Ini kategorinya. Di dalam kategori olahraga, sport sude nani ga ichiban omoshiroi desu ka? Apakah yang paling menarik di dalam? Ya ini bisa diartikan di dalam. Ya terkadang ini ditambahkan no naka. Ya. No nakade. Sport suno nakade. Di dalam olahraga, apa yang paling menarik? Sakaga ichiban omoshiroi desu. Ya, ketika menjawab sakaga, ini Minasang lihat. Ini kan ada kata tanya ya, nani. Dari sini aja menjawabnya ya. Nih, dari sini. Nah, ya. K-nya dihilangkan ketika menjawab. Sakaga ichiban omoshiroi desu. Ya, sepak bola yang paling menarik. Sports no nakade ya, tapi di buku ini tidak menggunakan no nakade. Sebetulnya bisa ditambahkan no nakade. Sports no nakade ya. Tapi yang lebih umum langsung sport sude. Di dalam olahraga, di dalam kategori olahraga, nani ga ichiban omoshiroi desu ka? Apa yang paling menarik? Sakaga ichiban omoshiroi desu. Sepak bola yang paling menarik. Kura sude, di kelas, di dalam kelas.
Dare ga ichiban omoshiroi desu ka? Siapa yang paling menarik? Siapa yang paling lucu? Yamada-san ga ichiban omoshiroi desu. Yamada-san ga ichiban omoshiroi desu. Saudara Yamada yang paling menarik, yang paling lucu. Ya, ini menanyakan orang. Berikutnya bisa juga seperti ini. Indonesia de, di Indonesia. Ya, di Indonesia. Doko berarti nanyain tempat ini. Doko ga ichiban yume desu ka? Di mana yang paling terkenal? Bali ga ichiban yume desu. Bali paling terkenal. Ya. Indonesia de doko ga ichiban yume desu ka? Nanyanya doko kan? Nah, Bali ga ichiban yume desu. Ya. Kaknya dihilangkan ketika menjawab ya. Nah, ini kan seperti ini ya, ketika kita menjawab, kita kalau mengcopy paste kan. Nah, ya. Si dokonya ganti sama Bali, hanya saja ketika menjawab kaknya dihilangkan. Bari ga ichiban yume desu, seperti itu. Oke, terakhir, ichi-nen de, di dalam 1 tahun. Itsu ga ichiban atsui desu ka? Kapan yang paling panas? Ini kalau kita hidup di Jepang, tinggal di Jepang. Sumimasen, nanya ke senpai. Ichinen de itsu ga ichiban atsui desu ka? Hachigatsu ga ichiban atsui desu. Bulan 8 itu paling panas. Ya, bulan 8 itu paling panas. Ii desu ka? Oke ya minasan, pola kalimatnya yang dipelajari di bab 12 seperti itu. Kalau ada yang ingin tanyakan silakan ditanyakan, jangan sungkan ya. Dan juga dirangkum dan dikumpulkan. Oke minasan, terima kasih sudah memperhatikan sampai akhir. Osukare sama des.